Oke, kawan. Siap? Siap. Oke. Hasil akhir dari suatu penelitian apa coba? Hasil akhirnya. Apa sih yang diharapkan dari sebuah penelitian gitu ya? Apa coba yang diharapkan? Betul, kan kita akan berharap mendapatkan informasi ya dari sebuah penelitian. Ngapain kalau kita capek-capek nggak dapat informasi? Informasinya di situ berupa apa? Betul, berupa kesimpulan. Kesimpulan dari mana nih? Gitu kan ya. Oke, kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya. Gitu ya. Dan kesimpulannya itu harus apa? Harus apa? Singkat, jelas dan sistematis ya. Dia harus singkat, jelas dan sistematis. Nah, sistematis. Gitu ya. Jadi dia mudah dibaca oleh orang yang membacanya. Jadi nggak harus baca keseluruhan. Dari mana sih kesimpulannya diambilnya? Diambilnya dari keseluruhan hasil analisis. Ya, dari keseluruhan hasil analisis yang ada di bagian isi ya, hasil analisis. Terus dari pembahasan dan pengujian hipotesis, gitu ya. Jadi hasil analisis dari pembahasan, nah, pembahasan gimana sih nulisnya? Pembahasan dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis, sip, hipotesis gitu ya. Jadi artinya hasil akhir dari sebuah penelitian yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa nih penelitian itu, ya kan? Sip, cakep. See you next. Semangat terus. Lanjut kawan. Siap? Siap. Oke. Berikut ciri-ciri kesimpulan yang baik. Oke ya. Jadi hasil dari penelitian itu kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa sih gitu ya. Tetapi untuk memberikan kesimpulan juga harus ada caranya, gitu kan. Dia biar kesimpulan itu menjadi bagus dan mudah dibaca oleh orang, gitu ya. Apa sih ciri-ciri kesimpulan yang baik itu? Apa coba ayo? Betul. Satu, kesimpulan bukan sekedar ringkasan, ya, melainkan harus mengandung saran dan penerapan. Nah, jadi harus ada apa? Saran. Nah, saran dan apa tadi? Penerapan. Sip. Nah, gitu ya. Kebayang ya sampai sini ya. Oke, selain itu juga kesimpulan harus apa coba? Ditulis dengan urutan yang sistematis dan singkat gitu. Ya, jadi nulisnya harus sistematis dan singkat. Berarti dia harus apa tadi? Sistematis dan singkat. Mantap. Oke. Terus apa lagi coba kira-kira? Betul. Kesimpulan juga harus dapat berdiri sendiri sebagai suatu karangan. Jadi walaupun nggak baca sebelumnya, orang juga sudah bisa tahu, bisa berdiri sendiri atau kita tulis bisa, bisa berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri. Jadi orang walaupun bacanya cuman kesimpulan, dia paham gitu ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira ya? Dah lupa nih. Oke. Ada usul atau pendapat di dalamnya? Oh enggak ya, enggak ada. Sip, udah tiga itu aja. Atau kalau mau ditambahin paling ini. Tadi apa sih ya? Saran dan penerapan gitu ya. Paling kalau mau ditambahin, dia sifatnya tak sekedar ringkasan. Nah, gitu ya. Tak sekedar ringkasan. Tapi juga mengandung ini semua. Kita cek satu-satu yuk. Kesimpulan harus ditulis urut dan sistematis. Ada nggak sistematis? Nah, ini dia. Sip, gitu ya. Kesimpulan harus berdiri sendiri atau mampu berdiri sendiri. Ini dia. Sip. Gitu ya. Terus kesimpulan bukan sekedar ringkasan. Oke, barusan yang terakhir. Oke, mantap. Terus kesimpulan mengandung bagian-bagian inti. Oke, tadi ini betul. Udah. Ini oke, kesimpulan bukan sekedar. Oke, kesimpulan mengandung bagian inti-inti. Oke, ini belum ada di sini ya, tapi ini sebenarnya dia masuk ada di sini juga. Nah, ya.
Ini masuk nih berarti. Oke, kenapa? Karena dia bisa berdiri sendiri, artinya intinya itu juga ke bawah. Ya, ke bawah ada di dalam ringkasan itu. Sehingga dia bisa mampu berdiri sendiri. Orang tanpa baca inti yang ada di pembahasannya, tapi dia bisa baca di kesimpulan, gitu ya. Kesimpulan disusun secara enggak tuh. Ini berarti. Oke ya. Sip kan kecuali. Oke. See you next. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Cek. Usul. Apa nih? Usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Oke ya. Jadi ada kaitannya sama pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan disebut. Gampang ini mah ya. Apa tadi? Clue-nya usul. Gitu ya. Clue-nya usul atau pendapat. Oke, berarti apa kira-kira di antara ini yang berhubungan dengan usul sama pendapat? Betul, saran. Gitu ya. Jadi saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian selanjutnya. Oke. Gitu ya. Itu biasa ya dalam penelitian ya, ada saran. Baik tentang penelitian tersebut ataupun nanti untuk penelitian selanjutnya. Oke, cakep. See you next. Dadah.